dugaan Kepala Sekolah dan Bendahara SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro Lampung, tilep 20% dana BOS tahun anggaran 2023-2024 untuk rehab ringan. Pihak DPRD Kota Metro akan dalami persoalan tersebut dengan mempertanyakan pengelolaan dana BOS selama ini, dan apakah tidak ada kucuran dana APBD atau APBN seperti DA dan lainnya untuk bangunan gedung SD Negeri 6 hingga terbengkalai rusak parah. Disampaikan anggota Komisi 1 Fraksi Nasdem, Deswan mengatakan, perlu dipertanyakan lebih dulu apakah di tahun 2024 dan 2023 sekolah tersebut tidak ada kucuran dana dari pemerintah baik sumber APBD atau APBN seperti DA. Jika memang nantinya ada anggaran lain untuk pemeliharaan rutin gedung sekolah, ternyata tidak dilaksanakan, maka pihak sekolahlah yang perlu dievaluasi, kenapa dibiarkan menahun kondisi bangunan gedung itu semakin rusak parah. Turun, tahun 2004 ada nggak? Coba dicek. 2024. 2003 ada nggak? DA fisik, apa itu APBD maupun DA ya. Kalau APBD kan dari anggaran daerah ya, gunakan dana APBD. Kalau DA itu dana pusat langsung turun ke dinas pendidikan, jadi ke dinas pendidikan kabupaten kota setempat. Nah itu perlu dicek. Apakah memang nggak ada turun itu anggaran itu, sementara sekolahnya seperti itu kondisinya. Ya. Itu yang perlu dipertanyakan maksud saya ke dinasnya, ya kan? Ada nggak mereka? Kalau ada, kenapa kok sampai itu terbengkalai? Salahnya yang nggak benar berarti. Kenapa itu yang lebih istilahnya lebih penting ya, yang sudah rusak parah kayak gitu, kenapa kok dibiarkan? Berarti sekolahnya yang nggak benar, pengelolaan dananya ada tapi itu. Nah ini yang perlu ditelusuri maksud saya gitu. Sementara itu, anggota Komisi 2 Fraksi PKB, Wahid Asngari mengungkapkan, soal sarpras dan gedung bangunan sekolah, seperti di SD Negeri 6 Metro Utara, tentunya sudah dilakukan pendataan, dengan melihat kondisi kemampuan pihak sekolah itu sendiri. Jika pihak sekolah tidak mampu, maka dilakukan usulan ke dinas dan dibahas dengan Komisi 2, apa saja yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan perbaikan. Menyikapi soal dana BOS, tentu harus sesuai dengan juknis yang berlaku. Yang pertama, kalau itu memang sudah usang, kemudian pagernya kemarin juga sudah bahkan sampai dengan roboh, itu harapannya yang pertama adalah identifikasi sesuai dengan keadaan. Ketika itu nanti sudah ada, diidentifikasi apa masalahnya, setelah itu untuk segera diusulkan ketika sekolahan tidak mampu untuk melakukan begitu. Karena ketika SD itu tidak mampu, usulannya sudah sampai ke dinas, maka tugas kami yang ada di DPRD, khusus Komisi 2, nanti akan bahas terkait dengan urgensi hal ihwal apa saja, sarana prasarana. Karena urusan sekolah kan bukan hanya sarana prasarana, kan gitu. Jadi ada beberapa standar yang memang harus dipenuhi oleh suatu lembaga pendidikan. Terkait dengan penggunaan dana BOS, jadi kan aturan kan sudah ada dan itu sudah ditetapkan. Semua pengelola dana BOS itu kan harus mengikuti juknis yang ada dan sesuai dengan skala prioritas, kan gitu. Artinya ketika dana BOS itu nilainya misalkan Rp1, maka alokasi anggaran Rp1 itu kan juga harus sesuai dengan skala prioritasnya. Nah, skala prioritas itu kan yang lebih paham itu dari pengelola dana BOS. Siapa itu pengelola dana BOS? Yakni masing-masing sekolah, kan gitu loh. Diberitakan sebelumnya bahwa penyerapan anggaran dana BOS SD Negeri 6 Metro Utara diduga tak sesuai dengan juklak juknisnya. Keberadaan 20% dana BOS untuk rehab ringan tidak terserap, sementara kondisi bangunan gedung sekolah dan sarpras cukup memprihatinkan, bukti adanya unsur pembiaran menahun, seperti atap plafon rusak parah,
kayu kusen jendela yang rapuh dan sebagian tak ada kaca jendela, termasuk sarpras mubeler sekolah tidak layak pakai. Pengakuan Kepala Sekolah SD Negeri 6, Metro Utara, Adi Firmansyah bahwa semua urusan gedung bangunan sekolah yang rapuh, termasuk tembok pembatas yang roboh, dan soal perawatan ringan, telah diusulkan lama, dan di tahun 2024 kembali diusulkan ke Dinas Pendidikan, namun belum terrealisasi. Di sisi lain, Bendahara BOS sekolah setempat, Tri Lestari mengaku tidak mengetahui apa-apa. Dirinya hanya dicantumkan dalam struktural sebagai Bendahara BOS. Secara umum, kewenangannya ada pada kepala sekolah. Di lain pihak, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Fezal menegaskan, soal dana BOS, kepala sekolah wajib menyesuaikan analisis rapor pendidikan dan dibahas bersama Dewan Guru serta pihak komite. Dana BOS itu disalurkan langsung ke sekolah. Secara menyeluruh dikelola pihak sekolah itu sendiri, dan pihak Dinas Pendidikan hanya pengawasan dan pembinaan. Fezal juga sangat menyayangkan kalau seorang pejabat kepala sekolah SD Negeri 6 yang kesannya kurang memahami juknis BOS. Untuk rahap ringan, ada dan bisa menggunakan dana BOS sebagai pentingnya pemeliharaan sekolah. Termasuk di dalamnya soal muebeler dan kondisi bangunan lokal kelas yang perlu dilakukan rahap ringan, baiknya pemeliharaan dari dana sekolah. Era modern sekolahan masih ada kayak gini. Antoni Gunawan melaporkan.